Lalu bagaimana kondisi terkini di Padang Pariaman? Kita sudah terhubung dengan jurnalis TV One Andri Syaputra. Andri, apa yang bisa diinformasikan dari banjir bandang susulan di Padang Pariaman? Ya, Sita, selamat siang jelang sore, juga pemirsa TV One dimanapun berada. Saat sekarang saya berada tepatnya di Korong Tanah Taban atau Nagari Pasir Lawe, Kecamatan Lubuk Aluang. Bahwasanya 2 hari kemarin itu terjadi banjir susulan yang melanda kawasan tersebut. Karena aliran batang anai mengalami pendangkalan, sedikit saja hujan itu sudah meluap dan mengakibatkan banjir di kawasan ini. Percepatan normalisasi terus dilakukan oleh pemerintahan kabupaten maupun Forkopimda yang ada di sini, seperti di pihak Polres Padang Pariaman itu mendapat bantuan 5 unit alat berat untuk mempercepat melakukan normalisasi atau pembersihan material longsor di beberapa titik lokasi. Bantuan ini langsung dari Mabes Polri, yang mana 5 unit bantuan alat berat ini dipusatkan di 3 kecamatan yang terdampak bencana di Kabupaten Padang Pariaman. Di antaranya itu di Kecamatan Kayu Tanam, di Kecamatan Batang Anai, dan di Kecamatan Lubuk Alung. Dan 2 unit alat berat ini lainnya itu difokuskan kepada keadaan darurat seperti misalnya terjadi lagi banjir susulan atau longsor susulan. 2 alat berat ini akan di-standby-kan langsung untuk melakukan pembersihan atau normalisasi di kawasan yang terdampak banjir susulan atau longsor susulan. Begitu, Sita. Andri, apakah banjir bandang susulan ini memperparah proses pemulihan pasca bencana di Padang Pariaman? Ya, tentunya karena cuaca yang masih belum menentu. Sekarang misalnya panas, bisa jadi nanti malam hujan gitu. Jadi menghambat normalisasi yang dilakukan beberapa tim relawan maupun personil dari TNI Polri untuk melakukan normalisasi di kawasan tersebut. Seperti di kawasan Tanah Taban ini. Di kawasan Tanah Taban ini sedikit saja curah hujan yang melanda kawasan ini, itu air sungai Batanganai yang mengalami pendangkalan akibat banjir bandang ini meluap sehingga masuk ke permukiman warga. Jadi warga di kawasan ini cukup cemas dan tetap bertahan di pengungsian seperti di pengungsian yang ada di Tanah Taban ini, sekitar 138 warga atau 138 pengungsi masih bertahan di posko pengungsian ini. Begitu, Cita. Baik, Andri Syaputra langsung dari Padang Pariaman, Sumatera Barat. Terima kasih. Kita ke informasi selanjutnya. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan sejumlah kementerian dan lembaga telah mengembalikan anggaran yang tidak terserap hingga akhir tahun. Menkyu Purbaya menyebut pengembalian anggaran dilakukan oleh banyak kementerian dan lembaga. Meski demikian, ia tidak mau menyebutkan siapa saja pihak terkait karena khawatir akan menimbulkan perilaku salah dalam penyerapan anggaran. Purbaya menilai jika nama kementerian atau lembaga diungkap, maka akan muncul upaya mengajukan tambahan anggaran meski tidak dibelanjakan secara optimal. Terkait kondisi keuangan negara, Menkyu menegaskan defisit fiskal masih terkendali dan tetap dijaga agar tidak melampaui batas 3% sesuai undang-undang. Untuk tahun depan, Menkyu menyatakan akan memantau langsung penyerapan anggaran di kementerian dan lembaga agar belanja sesuai program dan memberi dampak maksimal. Kami jelaskan ketika income-nya turun kita melakukan efisiensi di sana-sini. Tapi bukan asal potong semuanya. Yang nggak perlu belanja kita kurangin, gitu aja. Ada beberapa tempat yang biasanya foya-foya kita pelototin, dia ngembalin uang banyak loh. Jadi ya itu yang kita lihat. Mungkin sebelumnya nggak tahu mau dihabisin gimana mereka, tapi kita liatin terus, kita monitor terus, akhirnya mereka tahu kita nggak main-main, dia dibalikin cukup banyak. Pemirsa, PT Pertamina Persero resmi menurunkan harga BBM non-subsidi umum mulai 1 Januari 2026. Penyesuaian harga ini berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Penurunan harga ini menyentuh berbagai produk seperti Pertamax, Pertamax Turbo, Pertamax Green 95, Dexlite, dan Pertamina Dex. Berdasarkan daftar harga dalam situs resmi Pertamina dan pengecekan langsung di salah satu SPBU Pertamina di Jabodetabek,
harga BBM Pertamax RON 92 turun menjadi Rp12.350 per liter dari sebelumnya Rp12.750 per liter. Untuk produk diesel non-subsidi, Dexlite juga mengalami penurunan harga, turun menjadi Rp13.500 per liter. Penurunan harga BBM non-subsidi ini dilakukan sebagai bagian dari penyesuaian berkala mengikuti formula harga dasar yang diatur dalam keputusan Menteri ESDM. Kabar Merah Putih masih akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Kementerian Sosial memastikan dapur umum akan terus melayani kebutuhan pangan warga terdampak bencana di Sumatera. Hal ini disampaikan oleh Mensos Saifullah Yusuf dalam momen refleksi akhir tahun 2025. Dapur umum Kemensos berada di 42 titik yang menyajikan lebih dari 400.000 porsi setiap harinya. Sejumlah bantuan darurat hingga pemulihan jangka menengah masih berjalan. Bantuan isian rumah senilai Rp3 juta diberikan kepada keluarga terverifikasi yang telah menempati hunian sementara atau hunian tetap serta bantuan pemberdayaan Rp5 juta. Jaminan hidup senilai Rp450.000 per orang juga direncanakan diberikan selama 3 bulan. Kemensos juga telah menyalurkan tali asih senilai Rp15 juta kepada ahli waris korban meninggal. Tercapai 98,47%. Target 2025 ini memang masih pada masa-masa kedaruratan kita memberikan dukungan logistik dan penyelenggaraan dapur umum di 42 titik ya, yang ini juga sampai sekarang masih terus beroperasi, di mana dari 42 titik itu diselenggarakan oleh Kementerian Sosial kerjasama juga dengan Dinsos setempat dan juga bekerjasama dengan dapur-dapur mandiri yang kita bisa menyajikan lebih dari 400.000 setiap hari. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto menghadiri doa bersama lintas agama dalam rangka menyambut tahun 2026 untuk kedamaian dan persatuan bangsa yang digelar di Gor Ayani Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Kegiatan yang syarat makna spiritual ini diikuti oleh prajurit TNI, PNS di lingkungan Mabes TNI, para tokoh lintas agama, serta ratusan anak yatim sebagai wujud nyata empati, toleransi dan kebersamaan dalam memperkuat persatuan bangsa di tengah keberagaman. Kehadiran para tokoh agama mencerminkan semangat bahwa perbedaan keyakinan bukanlah sekat, justru menjadi kekuatan untuk saling menopang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara demi mewujudkan persatuan Indonesia. Dalam sambutannya, Panglima TNI mengajak seluruh hadirin untuk menumbuhkan empati dan memanjatkan doa bagi saudara-saudara sebangsa yang terdampak bencana di berbagai wilayah di tanah air. Jadikan setiap pengalaman, baik keberhasilan maupun kekurangan sebagai pelajaran berharga untuk meningkatkan profesionalisme, disiplin, dan integritas dalam pengabdian kepada bangsa dan negara. Arus balik Nataru mulai meningkat di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Sesaat lagi usai jeda. Arus balik penumpang pada libur tahun baru mulai tampak di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Suasana Terminal 2 Bandara Suta mulai ramai dipadati penumpang yang baru tiba dari penerbangan domestik. Sebagian besar penumpang ini berasal dari destinasi wisata atau pulang ke kampung halaman pasca libur Natal dan Tahun Baru. Hingga saat ini sejumlah kota besar seperti Denpasar, Medan, Makassar, dan Yogyakarta masih menjadi favorit untuk tujuan wisata.
Diprediksi jumlah keluar masuk penumpang di bandara terbesar di Indonesia ini akan terus mengalami peningkatan hingga akhir masa libur sekolah. Sementara itu arus balik Nataru masih terlihat normal di stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Peningkatan ini terjadi karena hampir berakhirnya masa libur Nataru. Data dari stasiun Pasar Senen per tanggal 1 Januari 2026, jumlah penumpang yang tiba di Daop 1 mencapai lebih dari 42.000 penumpang. Sementara untuk yang berangkat mencapai lebih dari 39.000 penumpang. Lonjakan penumpang arus balik Nataru diprediksi akan terus meningkat hingga hari Minggu esok. Dan kita menuju ke Margareta Novita di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Margareta, apakah sudah ada peningkatan yang signifikan arus balik Nataru di Stasiun Pasar Senen? Ya Sita dan juga pemirsa, jika Anda menanyakan apakah sudah ada peningkatan penumpang yang turun dan arus balik yang berada di Stasiun Pasar Senen, ini memang data yang dirilis oleh Humas KAI Daop 1 Jakarta per 1 Januari ini pukul 8 pagi memang disebutkan total penumpang yang naik dan turun dari Stasiun Senen. Ini yang naik ada 39.000, kemudian yang turun ini lebih banyak pemirsa, ada sekitar 42.000 penumpang. Ini menandakan memang sebentar lagi akan memasuki arus balik dari libur Nataru yang sudah dimulai dari 18 Desember lalu. Pun untuk rinciannya sendiri, ini memang di Pasar Senen, penumpang yang naik ini berjumlah 13.500 orang, kemudian juga untuk penumpang yang turun ini 13.400, artinya ini hanya selisih 100, namun memang jumlah ini masih kumulatif pemirsa dan juga masih bisa berubah ataupun bertambah. Pun untuk di Gambir sendiri ada keberangkatan sekitar 9.054 orang dan kemudian untuk turun ada 9.500. Dan sisanya ini terjadi di Bekasi dan juga Jatinegara ataupun stasiun di wilayah Daop 1 lainnya. Pun untuk kumulatif traffic naik turun dari tanggal 18 hingga tanggal 1 Januari ini bisa diperkirakan bahwa yang naik ada sekitar 430.000 orang dan kemudian yang turun di Pasar Senen sendiri ada 198.000 orang. Dan untuk ketersediaan tiket ini memang masih tersedia sekitar 53.000 pemirsa, dan yang sudah terjual ini ada di angka 773.000, sehingga para pemirsa yang masih ingin memesan tiket kereta untuk berpergian jarak jauh ini masih bisa membeli baik secara online maupun offline, datang langsung ke stasiun-stasiun. Pun untuk harga tiket sendiri ini karena masih dalam nuansa libur Nataru ya pemirsa, ini masih dikenakan diskon 30% sampai Januari tanggal 10 Januari esok. Dan memang untuk antisipasi lonjakan dari PT KAI sendiri telah mengerahkan ataupun menambahkan unit kereta sekitar 16 unit untuk berpergian jarak jauh. Pun yang bisa kami sampaikan untuk pantauan situasi di Pasar Senen sore ini memang terlihat lebih sepi daripada siang tadi pemirsa. Dan untuk kereta yang akan segera berangkat ini tadi saya lihat ada Bogowonto, kemudian juga Jayakarta. Dan untuk yang kedatangan sendiri ini tadi kami melihat ada Madiun Jaya, Serayu dan banyak kereta-kereta lainnya. Pun untuk total penumpang yang turun dan juga naik ini pun masih kumulatif ataupun masih dapat berubah sewaktu-waktu. Dan tadi kami sempat menanyakan pada Humas PT KAI Daop 1 Jakarta tentang puncak arus balik ini diperkirakan akan terjadi pada tanggal 4 Januari, di mana perkiraan penumpang yang turun di stasiun Daop 1 Jakarta ini mencapai 46.000 lebih, namun ini masih prediksi pemirsa, ini bisa menjadi tambah ataupun berkurang seperti itu Sita. Kembali ke studio. Margareta Novita langsung dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Terima kasih. Pemirsa, masyarakat di Jakarta merayakan malam pergantian tahun baru dengan sederhana. Kabarnya usai jeda.
Pemirsa, Kejaksaan